Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini akidah. Kita sampai di bab terakhir dari pembahasan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu bab nawaqidu syahadati an la ilaha illallah. Bab pembatal syahadat la ilaha illallah. Ada juga kitab khusus, jadikan satu kitab dengan judul Nawaqidul Islam. Isinya sama, cuma di kitab ini pembahasannya secara ringkas. Apa saja pembatal Islam. Di kitab Nawaqidul Islam diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan itu lebih luas. Semoga Allah menakdirkan kita kapan-kapan bisa membahas kitab tersebut, karena itu sangat penting di dalam kita menjaga keislaman kita. Laqad marra ma'ana, sudah berlalu bersama kita pembahasan syurutu kalimat tauhid, di bab syarat-syarat kalimat tauhid yang ada 7, yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid. Allati la budda min tawaffuriha fil abdi, yang harus bagi seorang hamba itu untuk benar-benar memahami tentang syarat-syarat la ilaha illallah atau syarat-syarat kalimat tauhid. Kenapa harus wajib setiap muslim mengerti makna la ilaha illallah? Litakuna maqbulatan minhu indallah, supaya ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu makbul, diterima di sisi Allah. Karena kalau tidak memenuhi syarat yang 7, itu ucapan la ilaha illallah tidak diterima, tidak bermanfaat. Sama dengan orang sholat, syaratnya tidak dipenuhi. Misalnya, sholat tidak toharoh, atau sholat membelakangi kiblat. Wahiyya syurutun azimatus sya'ni. Syarat la ilaha illallah itu merupakan syarat-syarat yang sangat agung. Perkaranya sangat agung. Jadi Lailatul Qadri posisinya sangat mulia. Derajatnya syarat la ilaha illallah sangat mulia. Karena menjadi penentu suatu amalan itu bernilai, ada pahalanya, makbul. Yajibu ala kulli muslimin, sehingga wajib bagi setiap muslim an yu'na biha, untuk memberikan perhatian inayatan kabiratan, dengan perhatian yang besar. Nah, itu sangat penting. Wayahtamma, dan wajib bagi setiap muslim itu mementingkan
ihtimaman balighon, dengan puncak terpenting. Jadi puncak terpenting bagi setiap muslim adalah mengerti dan melaksanakan syarat la ilaha illallah. Baru hidup itu ada nilainya. Wa inna mimma yanbaghi an yahtama muslim, juga perkara yang tidak kalah pentingnya bagi setiap muslim, an yahtamma bihil muslim, untuk dipentingkan oleh setiap muslim, fi hadzal babil azim, dalam masalah la ilaha illallah ini, ma'rifata nawaqiti hadhil kalimah, mengerti pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Dalam rangka apa? Liyakuna minha fi hadarin, supaya dengan mengerti pembatal-pembatal la ilaha illallah itu manusia selalu dalam keadaan waspada. Jangan sampai dirinya terjerumus kepada perkara-perkara yang membatalkan kalimat tauhid. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala qad bayyana, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Qur'an. Menjelaskan apa? Sabilal mu'minin, jalannya orang-orang beriman, al-muhakkikina bihadhil kalimati mufassalatan. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran jalan-jalan orang beriman yang mereka itu muhakkik. Muhakkik itu yang benar-benar melaksanakan jalan orang-orang beriman yang sungguh-sungguh di dalam melaksanakan kalimat la ilaha illallah mufassalatan, secara rinci. Di dalam Al-Quran diterangkan secara rinci. Itu jalannya orang beriman. Wa bayyana sabilal mujrimin, demikian juga Allah menerangkan jalannya mujrimin, orang-orang yang durhaka. Al-mukhalifina, yang mereka itu menyelisihi la ilaha illallah. Mufassalatan juga diterangkan oleh Allah secara rinci. Wa bayyana subhanahu wa ta'ala, Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran jalan orang beriman, jalannya orang yang durhaka. Allah juga menjelaskan akibata haula wa akibatu haula. Allah menerangkan akibat, hasil akhir orang yang beriman dan hasil akhir orang mujrimin. Wa a'mala haula'i wa a'mala haula. Allah menerangkan tentang amalan mereka, amalan orang beriman dan amalan orang mujrimin. Di mana? Di dalam Al-Quran. Wal asbab alladhi waffaqa biha. Allah menerangkan sebab-sebab yang Allah memberi taufik. Dengan sebab itu haula, orang-orang beriman, wal asbab allati khadala biha, dan sebab-sebab yang menyebabkan orang mujrimin itu dihinakan, direndahkan. Wa jalla subhanahu wa ta'ala, dan Allah betul-betul mementingkan al-amraini, dua perkara tersebut, di kitabihi, di dalam Al-Quran.
Wa kasyafaha, Allah bahkan mengungkap. Wa audahahuma, Allah menerangkan. Wa bayyanahuma, Allah menjelaskan. Ghayatal bayan, seterang-terangnya bagaimana orang beriman dan orang yang mujrimin terhadap la ilaha illallah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa kadzalika nufassilul ayati. Demikian kami rinci ayat-ayat. Kenapa Allah rinci? Walitastabina, untuk menjelaskan. Jadi Allah rinci dalam rangka menerangkan, menjelaskan sabilal mujrimin, jalannya orang-orang mujrimin. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah juga menerangkan, wa may yushaqiqir rasula, barang siapa menentang Rasul, mimba dima tabayyanahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia memilih mengikuti selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, ini akibat. Ya. Kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan ini juga akibat. Nanti akhirnya kami akan lemparkan, kami akan sampaikan mereka ke dalam jahannam, wasaat masiro, dan itu paling jeleknya tempat, atau tempat paling jelek. Wa man lam ya'rif sabilal mujrimin, manusia yang tidak mengerti jalannya mujrimin, jalannya orang-orang durhaka, yaitu yang menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya sahabat. Walam tastabin lahu tariquhum, dan tidak jelas baginya jalan-jalan orang yang durhaka. Kebid'ahan dianggap sunnah, kemungkaran dianggap ketaatan. Au saka, sangat dikhawatirkan, an yaqa'a fi ba'di ma hum fi minal batil, sangat dikhawatirkan mereka jatuh kepada kebatilan mereka gara-gara tidak mengerti, dan itu kebanyakan manusia di sana. Ketika tidak bisa mengikuti Rasulullah dan para sahabat di dalam beragama, pasti mereka jatuh pada kebatilan. Walidha qala Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, dari itu Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab berkata radhiyallahu anhu, innama tunqatu ural Islam, sesungguhnya terurainya tali Islam, lepas tali Islam, urwatan, sehelai, setali, tidak langsung habis. Idza nasa'a fil Islam, yaitu terjadi kapan? Ketika terjadi pada muslimin, di tengah-tengah muslimin, man lam ya'rifil jahiliyah, orang-orang yang tidak mengerti jahiliyah. Jahiliyah itu yang di luar jalannya Rasulullah dan sahabat, itu jahiliyah. Walihada ja'atin nususul kasiratu, dari itu banyak datang nas-nas fil kitabi was sunnah, di dalam Alkitab dan sunnah, al-muhadziratu, pemberi peringatan, datang peringatan-peringatan di dalam Al-Quran dan sunnah, peringatan-peringatan min asbabir riddah, peringatan-peringatan sebab-sebab murtad.
Wasairi anwa'i syirki, dan macam-macam kesyirikan, wal kufri, kekufuran, al munaqidati, yang semua itu sebagai pembatal di kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, waqad dzakaral ulama'u rahimahullah, para ulama telah menyebutkan fi babi hukmil murtaddi, di dalam bab murtad, hukum murtad, min kutubil fikhi, di dalam kitab fikih. Jadi di dalam kitab fikih itu para ulama memasukkan, kitab fikih itu membahas tentang cara ibadah. Biasanya bab pertama itu bab toharoh. Apa itu najis, macam-macam najis, bagaimana berwudu, tayamum, mandi. Tapi di sana juga masuk bab ini, hukum murtad. Orangnya itu disolati apa enggak, nguburnya di mana, dikafani apa enggak, dimandikan apa tidak. Kalau meninggal itu bahasan fikih. Tapi disendirikan dalam kitab-kitab sendiri, seperti Syekhul Islam mempunyai kitab Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam sama hukum murtad itu sama bahasanya. Di sana diterangkan annal muslimah, bahwa seorang muslim qad yartaddu antinihi, kadang keluar dari agamanya, bi anwa'in kasiratin, dengan banyak sebab, minan nawaqidi, dari sebab-sebab. Jadi sebab-sebab murtad itu banyak. Idza waqa'a fiha, kalau orang itu terjerumus pada sebab-sebab pembatal atau sebab-sebab murtad. Au fi ayyi syai'in minha, atau ya sama terjatuh padanya. Irtadda, maka dia akan murtad anid din, kalau terjatuh pada sebab-sebab pembatal Islam, maka dia akan murtad dari agamanya, keluar dari agamanya. Wantaqola, dan dia pindah minal millah, dari jalan keselamatan pada jalan kebinasaan. Millah itu ajaran. Walam yanfa'hu mujarradul talaffuz bila ilaha illallah, maka kalau sudah murtad karena terjatuh pada sebagiannya, maka tidak ada manfaat lagi dia melafalkan la ilaha illallah kalau masih murtad atau tidak hilang sebab murtadnya. Idh inna hadhil kalimata, karena kalimat ini, al-azimata, yang agung ini, allati hiya khairuz zikri wa afdaluhu, karena kalimat la ilaha illallah ini, kalimat yang agung ini, dan kalimat zikir terbaik dan paling utamanya zikir, la takunu nafi'atan, tidak bisa memberi manfaat, liqailiha, bagi orang yang mengucapkan, illa idza ata bisurutiha, kecuali kalau orang itu melaksanakan, menjalani syarat-syaratnya. Bukan hanya menjalani syarat-syaratnya, wajtinaba kulla amrin yunakiduha. Yang kedua, dia wajib menjauhi segala perkara yang membatalkan. Wa ma min raibin, maka bukan perkara yang diragukan. Artinya adalah perkara yang diyakini. Bukan diragukan, itu diyakini. Anna fi ma'rifatil muslim li hadhihi nawaqidi, bahwa mengertinya seorang muslim terhadap pembatal-pembatal la ilaha illallah, faidatan azimatan fitin,
mempunyai faidah yang sangat agung di dalam agama. Idza arafaha, kalau seseorang itu mengerti ma'rifatan dengan ma'rifah, yaksudu min waraiha as-salamah, dia mengerti dengan dia belajar penyakit ini. Itu pembatal Islam, itu penyakit. Nah, walihada fa inna man arafa syirka, dari itu barang siapa yang telah paham syirik, mengerti kesyirikan, wal kufra dan kekufuran, wal batila dan kebatilan, wa turuqahu dan jalan-jalannya, wa abghadaha dan dia membenci jalan-jalan kesyirikan, kebatilan dan kekufuran, wahadiraha dan dia hati-hati, wahadzara minha wadafa'an nafsihi, dia hati-hati dirinya dan dia hindarkan jangan sampai dirinya terjatuh, walam yada'ha tahdisu imanahu, itu berarti dia tidak membiarkan imannya itu rusak. Nah, bal yasdadu, bahkan dengan mengerti faidah, mengerti nawaqidul Islam itu akan menambah bima'rifataha, dengan mengerti pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal la ilaha illallah, bisa menambah basiratan, ilmu yang mendalam, fil haqqi, tentang kebenaran, wa mahabbatan lahu dan menambah kecintaan pada kebenaran, wa karahatan dan dia membenci litilkal umur, membenci pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal la ilaha illallah, wa nufratan anha dan dia akan lari dari pembatal-pembatal la ilaha illallah. Kana lahu fi ma'rifatihi hadhihi, maka mengertinya perkara-perkara pembatal Islam ini, minal fawaidi, sangat besar faedahnya, wal manafi'i dan manfaatnya, ma la ya'lamuhu illallah, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah besarnya manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu, mencintai, antu rafa sabilal haq, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang mengerti atau mempelajari jalan-jalan kebenaran, lituhabba wa tuslaka, supaya orang itu bisa mencintai kebenaran dan bisa melaksanakan kebenaran. Wa yuhibbu, bahkan Rasul Allah Subhanahu wa taala mencintai, antu rafa, Allah itu mencintai orang yang mengerti sabilul batili, jalan-jalan kebatilan, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil, mana kafir, mana mukmin. Nah, untuk apa diketahui, dipelajari, litujtanaba watub ghodo, untuk ditinggalkan dan dibenci. Dan manusia diingatkan, dinasihati jangan sampai masuk ke sana. Karena innal muslima, sesungguhnya muslim, kama annahu mutalabun bima'rifati sabilil khair, karena setiap muslim itu dituntut, diperintah untuk mengerti jalan-jalan kebaikan,
Agar apa? Liyutabbiqoha, supaya bisa menerapkan kebenaran itu, melaksanakan, mengamalkan. Bahwa kadzalika mutalabun, demikian juga muslim itu dituntut, diperintah bima'rifati subulis syarr, untuk mengerti jalan-jalan kejelekan, liyuhadzaraha, agar supaya waspada. Bukan untuk diamalkan, diikuti. Walihada sabata fis sahihaini, dari itu telah sahih di dalam Bukhari Muslim. An Hudzaifah bin Yaman, dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwa beliau berkata, kana sahabatu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Para sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu, tapi aku as'aluhu, bertanya pada Rasulullah anisyar, tentang kejelekan. Kenapa beliau tanya kejelekan Hudzaifah itu? Makhafata an yudrikani, karena aku takut kejelekan itu menimpa diriku. Nah, walihada aidon kila, sehingga disebutkan dalam bait, araftu syarra la lisyarr, aku mempelajari kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, walakin litawakkih, tetapi aku mempelajari agar aku bisa berlindung. Karena kebanyakan orang jatuh pada kejelekan, syarr itu jelek ya. Kejelekan paling jelek itu apa? Bid'ah, syubhat. Mana dalilnya? Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Paling jeleknya perkara itu mengada-ngada dalam agama. Bahkan mencapai 72 syubhat, yang semuanya itu kata Rasul, kulluha finnar, semua di neraka. Kenapa kok di neraka? Karena itu syarr, ya. Nggak akan dimasukkan neraka kalau bukan syarr. Tapi masalahnya karena syubhat, banyak orang yang ikut syubhat itu. Tidak sedikit, bahkan yang tetap di atas sunnah itu sedikit. Dan itu pelajaran kita, jangan sedih hati karena ketika berpegang sunnah itu kok makin ditinggal orang, dimusuhi orang, kita sedikit. Ya dari awal memang sedikit ya. Rasul mengatakan gimana? Innal islama bada'a ghoriban. Islam itu asalnya, setatnya itu, bada'a itu awalnya ghoriban, asing, di tengah-tengah kejelekan. Wa sayautu ghoriban, dan akan kembali asing. Sekarang ini masa asing lagi. Tapi di antara kemuliaan dan kebaikan kelompok kecil ini, Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq. Tidak akan hilang di tengah-tengah umatku itu orang-orang yang melaksanakan, menampakkan kebenaran. Ta'ifah. Nah, itu akan ditolong oleh Allah. Disebut al-firqatun najiyah atau ta'ifah mansurah. Najiyah itu selamat, golongan yang selamat. Ta'ifah mansurah, golongan yang ditolong. Karena dia selamat dari asyarr.
Maka mengerti asyar itu perkara yang dituntut tadi ya. Setiap muslim dituntut mengerti yang jelek. Apa saja, apa ciri-cirinya khawarij, ciri-cirinya teroris, apa ciri-cirinya sururi, apa ciri-cirinya mu'tazilah. Dan semua yang 72 golongan itu punya karakter ciri-ciri tersendiri. Kok banyak pengikutnya? Yaitu karena dia tidak tahu. Jamaah tabligh itu banyak pengikutnya. Menjalar cepat di seluruh dunia. Nah. Wa man lam ya'rifis syarra, orang yang tidak mengerti kejelekan, minan nas, manusia yang tidak mengerti kejelekan, yaqa fihi, sangat besar kemungkinan terjerumus padanya. Susahnya ketika dikasih tahu malah ngurang-nguring, ya. Malah nyerang balik. Wa idza kana al-amru bihadhil hal, kalau perkaranya seperti itu, apa seperti itu? Setiap muslim itu wajib mengerti jalan kebaikan dan wajib mengerti jalan kejelekan. Mengerti kebaikan untuk dipelajari, mengerti kejelekan untuk dihindari. Jangan dicampur-campur. Wa ala hadzal qadri minal ahammiyati. Berdasarkan ini maka termasuk perkara yang penting bagi setiap muslim. Fa innal wajiba ala kulli muslimin, yang wajib bagi setiap muslim, an ya'rifal umura, mengerti perkara-perkara, allati tunakidu, perkara-perkara yang membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Liyakuna minha ala hadarin, supaya muslim itu dalam kondisi waspada. Wahya kama taqaddama tangkutu bi umurin kasiratin. Sebagaimana telah lalu bahwa penjelasannya bahwa pembatal kalimat tauhid ini banyak. Illa anna asyadda hadihin nawakidi khotoron wa aksaraha wuku'an asyratu nawakido. Hanya saja yang paling besar dari pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal kalimat tauhid, paling banyak dan paling bahaya dan paling banyak manusia terjatuh padanya itu ada 10 pembatal. Dzakaraha ghairu wahidin min ahlil ilmi rahimahullah. Itu pembatal-pembatal itu banyak para ulama yang telah menjelaskannya. Wa fima yali, berikut ini dzikrun lihadhihi nawakidi, kita sebutkan pembatal-pembatal ini ala sabilil ijaz, secara ringkas sekali. Kalau ingin bahasan luasnya itu di kitab Nawakidul Islam. Itu Masya Allah tuntas diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah. Di atas 200 halaman, padahal cuma bahas 10. Ini di sini juga di kitab ini kita bahas ringkas sekali. Liyahdharaha al-muslim, di sini akan kita ringkaskan supaya setiap muslim itu hati-hati, waspada. Walihadzira minha ghairahu, dan supaya
Kalau muslim sudah mengerti, dia mengingatkan yang lain. Diingatkan yang lain. Minal muslimin, dari muslimin. Kenapa harus diingatkan? Roja as-salamati wal afiyati, supaya muslimin selamat. Salamah itu selamat, ya. Wal afiyah sama, ya. Afiyah itu tidak berpenyakit. Amal awalu yang pertama dari 10 itu fahuwa asyirku, syirik fi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah. Qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Nah, para ulama membahas syirik besar maupun syirik kecil itu tidak diampuni kecuali dia bertaubat. Maka kalau bertaubat, dosa syiriknya itu diampuni. Maksudnya kalau menghadap Allah membawa dosa syirik, mati sebelum bertaubat, dia tidak diampuni. Apakah dosa syirik, apa syirik kecil maupun syirik besar. Tapi kalau bertaubat walaupun syirik besar, diterima taubatnya, diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Wa qala ta'ala, juga firman-Nya, innahu man yusyrik billah, bahwa barang siapa menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannata, sungguh Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah. Wa ma lizzalimin min ansor, bagi orang-orang syirik tidak mempunyai ansor, penolong. Wa min dzalika du'aul amwat, di antara macam-macam kesyirikan berdoa pada orang mati. Apakah orang matinya itu ada di kampungnya ataupun jauh sehingga dia datang sewa bis, rombongan banyak, nyelengi setahun untuk mendatangi kuburan-kuburan, mendatangi amwat, orang mati. Wal istighosatu bihim, dan dia mohon pertolongan kepada orang-orang mati. Orang mati ada dua, ada yang bisa dijangkau atau enggak. Di Indonesia saja banyak menyebut ya Husain, ya Husain, agisna. Apa agisna? Tolonglah kami. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ini banyak kita dapati. Orang mati juga para sahabat, para pejuang-pejuang mujahidin dan Badar. Mujahidin Badar, mereka sebut, mereka panggil. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana. Terus apa? Wafir lana mamado ya wasi'al karami. Bukan itu ya? Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa. Siapa Mustafa? Rasulullah. Ya Rabbi, ya Tuhanku, ya. Bil Mustafa, dengan Mustafa, bali maqasidana, sampaikan tujuan-tujuan kami, penuhi tujuan-tujuan kami. Nah, atau juga tawassalna bismillah. Wabil hadi Rasulillah, sama dengan Mustafa.
Wa bikulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dijadikan mereka perantara, penengah. Nah, itu mereka panggil orang-orang yang telah mati. Penuhi hajat kami ya Allah. Atau langsung, ya Husain tolong kami. Ya Rifai. Siapa Rifai? Tokoh sufi juga. Ada thariqah Rifai. Sufi. Wan nadaru wa dzabhu lahum. Bernadar dan berkorban untuk amwat. Bawa serabi, bawa sesajen ke kuburan. Wa nahu dzalika dan selainnya untuk ingin terpenuhi hajatnya. Bahkan dia takut kalau lupa bikin serabi, lupa bikin sandingan, gelisah, resah, takut. Nah, itu yang pertama. Apa yang pertama? Syirik. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'ita. Kalau tadi minta kepada orang mati, ini syirik besar, keluar dari Islam. Nah, kalau orangnya kayak gitu, nggak usah sholati kalau mati. Dia bukan Muslim. Siapa itu? Orang yang minta-minta pada orang mati. Yang kedua, menjadikan antara dirinya dan Allah wasaid. Wasaid itu penengah. Yad'uhum berdoa kepada Allah, meminta kepada wasaid penengah ini agar permintaannya disampaikan kepada Allah. Dengan kias, karena orang-orang yang dijadikan penengah ini orang-orang yang punya posisi di hadapan Allah. Orang-orang yang dekat kepada Allah. Sementara dirinya ini orang yang kotor, dipenuhi kejelekan, tidak pantas, minta langsung, tidak pantas. Nah, itu kesalahannya sampai keluar dari Islam, meyakini tidak layak, tidak adab kalau langsung kepada Allah. Padahal kalau kita baca doa-doa itu, pelajaran doa itu, rata-rata Robbi, ya. Langsung apa? Robbi, Allahumma ufirli. Langsung itu semua langsung. Nah, kalau ini kan disebut dulu wasaidnya itu, penengahnya disebut Syekh Abdul Qadir terutama itu, nomor 1 itu. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir itu walinya, imamnya para wali. Kalau lupa ini kualat doanya enggak makbul nanti. Maka itu kesyirikan. Wa yas'aluhum asy-syafa'ah, dia minta syafaat kepada penengah-penengah itu. Wa yatawakkal alaihim, dia berserah diri kepada penengahnya itu. Apa jari yang dia datangi, apa jari yang di para wali ini. Nah, faqad kafara ijma'an. Yang seperti itu kufur secara ijma'. Wakeh, kejadiannya wakeh, sering dengar. Nah, naudzubillah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Itu disebut beribadah oleh Allah. Ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak memberikan bahaya. Wa la yanfa'um, tidak bisa memberi manfaat. Wa yaqulun, mereka-mereka yang beribadah itu mengatakan, haula'i, sesembahan-sesembahan kami ini syufa'auna indallah, penolong-penolong kami di sisi Allah. Dia yang Latta, Uzza, Manat, dan seterusnya.
Itu mereka yakini sebagai apa? Syufa'a, penolong di sisi Allah. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu. Apakah kalian mau mengajari Allah dengan sesuatu yang Allah tidak mengetahui? Fis sama'i wal ardi wala fis samawati wala fil ardi. Berarti Allah itu tidak mengerti yang di langit dan di bumi. Sehingga kalau kamu mau doa harus lewat itu tadi. Perantara-perantara, penengah-penengah itu. Jadi itu menuduh Allah itu kurang mengerti sampai diberitahu oleh penengahnya. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi perbuatan mereka apa kata Allah? Syirik. Ya, langsung di ayatnya syirik itu. Keluar dari Islam. Jadi kita ikuti dalil, jangan ikuti karena banyak. Ya. Karena kebanyakan orang itu nggak baik. Itu yang kedua. Apa yang kedua tadi? Perantara. Nah. Yang pertama apa tadi? Syirik. Nah, yang ketiga, malam yukafir musyrikin, orang yang tidak mengkafirkan musyrikin. Nah, apa-apa itu kuburan-kuburan di sampean itu enggak apa-apa ya. Oh, rame, enggak apa-apa, aku iso dodolan malah. Ya, Mayar. Kok aku tak buka warung. Enggak rame. Malah pundennya, kuncennya bikin selebaran. Nah, mana selebarannya aku tak bantu nge-share, nyebarkan. Gimana gitu? Au syakka atau ragu. Ini yang ketiga. Apa ini ketiga ini? Pembatal la ilaha illallah, pembatal Islam. Kalau ingin bahasan panjang, kita baca kitabnya itu. Orang yang tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu tentang kekufurannya, apa ya Nasrani itu kufur apa enggak ya wong Kristen itu. Nah, atau orang yang nyembah kuburan, minta-minta di kuburan itu kufur apa enggak ya. Au sahhaha madhabahum, atau dia membenarkan pendapatnya itu. Gak apa-apa, ini kan cuma perantara saja. Saya itu minta kepada Allah. Saya tahu ini makhluk, ini ciptaan Allah, ini tidak bisa mengatur di alam, ini tidak bisa memberi rizki. Nah, kafaro, maka ini juga perbuatan kufur. Ar-rabi'u yang keempat, mani takoda, orang yang meyakini anna hadya ghairin nabi, bahwa petunjuk selain petunjuk nabi akmalu, lebih baik, lebih sempurna min hadihi, daripada petunjuk nabi. Itu sehingga kebanyakan orang yang menolak Islam, hukum-hukum Islam itu dijangkiti penyakit ini, meyakini bahwa ajaran Islam itu tidak relevan. Karena Indonesia ini bukan Arab. Adapun petunjuk Nabi itu yang cocok hanya untuk orang Arab. Nah, karena di Arab banyak debu, wanitanya suruh pakai cadar, laki-lakinya pakai surban. Ya. Maka kita nyusun sendiri, undang-undang sendiri, aturan sendiri. Kalau gitu para penyusun undang-undang itu kafir.
Belum tentu. Dia ini kalau meyakini, ya. Kalau meyakini. Kalau tidak sampai keyakinan ini, ya enggak. Karena kenapa? Para penyusun-penyusun itu rata-ratanya belum belajar ini. Bahkan belum belajar Islam, dari sekolah, dari TK. Ya, orang-orang sekolah umum yang belum mendalami agamanya. Ini kan diawali dari orang yang meyakini. Padahal sebaik-baik aturan, undang-undang itu aturan Rasulullah. Itu pun diingatkan oleh Rasulullah dalam setiap Jumat. Wa khairul umuri. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditahdzir setiap Jumat Rasulullah mentahdzir. Apa mentahdzir? Memperingatkan. Jangan kalian keluar mengada-ngada dari jalanku. Karena yang mengada-ngada itu bid'ah. Setiap bid'ah itu celaka, kesesatan, setiap kesesatan itu di neraka. Dengan suara lantang, wajah merah, itu didorong oleh kasihannya Rasulullah kepada para sahabat dan pengikutnya. Dan tetap ada insya Allah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk apa? Tetap konsisten di atas sunnah. Terus bagaimana mereka yang nyusun-nyusun itu? Nah, undang-undang aturan. Selama aturan-aturan dan undang-undangnya tidak bertentangan dengan hidayah, dengan aturan Allah dan Rasulnya, dan memperoleh kebaikan dan manfaat, itu tidak apa-apa. Boleh diikuti. Bahkan wajib mengikutinya. Itu perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan pemimpin kalian ditaati. Yang asalkan aturan-aturan undang-undangnya itu tidak bertentangan dengan ayat dan hadis, aturan Allah dan Rasulnya. Misalnya aja lampu merah, ya stopan, itu kan bertentangan dengan ayat apa? Enggak ada. Ya, pakai helm bertentangan dengan ayat yang mana? Nah, maka orang di jalan pakai helm biasanya ditulis Anda masuk wilayah masuk apa? Wilayah tertib lalu lintas. Nah, demikian juga menerobos lampu merah. Kata Syekh Utsaimin, fa'anta asin wa asim. Barang siapa menerobos lampu merah, fa'anta asin. Berarti engkau ini maksiat kepada Allah. Karena yang nyuruh taat pemerintah tadi Allah. Wa asim, dan kamu berdosa. Disiksa kalau Allah tidak mengampuni gara-gara nerobos lampu merah. Nah, tapi kalau keyakinan selain Ahlus Sunnah, enggak apa-apa itu. Itu enggak ada ayatnya. Enggak ada hadisnya. Mana lampu merah di hadis mana? Enggak ada. Bahkan itu kufur, buat aturan, tidak ada ayatnya. Iya, mana ayatnya? Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun." Semua yang 72 golongan itu keyakinannya seperti itu. Yang bersama pemerintah, yang memuliakan pemerintah itu hanya Ahlus Sunnah saja, satu saja. Alhamdulillah kita diberi hidayah, taufik oleh Allah jadi Ahlus Sunnah.
Nah, dulu mungkin di hati-hati kita ada saja kebencian pada pemerintah. Ada Pak RT, ya. Pak RT-nya digudoi terus. Dulu karena belum kenal sunnah. Manggilnya Pak T, mana Pak T? Ini Pak RT-nya lewat, gitu kan. Kalau sekarang sudah ngaji beda. Sudah hormat, sopan. Badai tindak pundi Pak RT, sugeng rawo, lujeng, sudah gitu-gitu. Wah, Pak RT-nya senang, dingin ketemu ahlu sunnah ini. Itu pun diusir-usir ya Pak Mayar ya. Walaupun gitu saya diusir-usir. Rasulullah SAW bersabda, Man akrama sultan Allah, akramallah yaumal qiyamah. Barang siapa memuliakan pemerintahnya, Allah akan memuliakan pada hari kiamat. Nah, di sini kita memuliakan Pak RT tadi. Bukan yang kita tuju apa Pak RT-nya, ingin pujian Pak RT. Ingin nanti disangoni Pak RT, saya enggak dilupakan Pak RT. Bukan itu. Tapi ingin kita ini di atas kebenaran, di atas sunnah, dan kemuliaan yang kita inginkan dari Allah. Karena Allah berjanji, akramallahu. Allah akan memuliakan. Dan sebaliknya Rasul mengatakan, waman ahana sultanallah. Barang siapa merendahkan pemerintahnya, ahanallahu yaumal qiyamah. Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Nah, orang yang suka mencela, menghina penguasanya itu karena mau dikemanakan hadis ini. Dibaca sekali ke telinganya orang paling awam sudah paham. Ya. Kenapa enggak berani ngamalkan? Ya karena kalau enggak nerima karena terlalu tinggi, terlalu tebal subuhatnya. Nah. Au anna hukma ghairihi, atau meyakini bahwa hukum selain hukum Rasulullah ahsan, lebih baik, kalau ini lebih sempurna, atau lebih baik min hukmi, dari hukum Allah dan Rasulnya. Maka ini kata beliau fahuwa kafirun. Maka orang yang meyakini seperti itu kafir. Terus para penyusun-penyusun itu gimana? Ya, gak bisa kita langsung kafirkan. Mereka rata-rata awam, tidak mengerti. Harus tegak dulu hujjah. Diajari sampai paham. Datang ke sana sowan. Nah. Kalladzi yufaddiluna hukmat taghut, seperti orang-orang yang mendahulukan hukum taghut. Hukum taghut itu sesembahan selain Allah. Taghut itu ada 5, yang diibadahi selain Allah, yang ditaati dalam perkara kemaksiatan, yang diikuti dalam perkara yang dalam perkara maksiat. 5 apa 3? Ada di usul Muhammad masih ingat di usul salah saya di akhir. Berhukum dengan hukum sunnah Allah, sihir, dukun. Seingat saya 5. Hah? Setan. Seingat saya ada 5 itu. Yang 5 ini namanya Roksut Togut, kepala Togut. Kalau Togut sendiri maknanya melampaui ajaran hukum Allah. Ala hukmihi, lebih mendahulukan hukum Togut, yaitu hukum selain hukum Allah, daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seperti lampu merah tadi, itu tidak difahami sebagai hukum taghut. Karena pemerintah pun membuat
membuat aturan lampu merah itu pun sudah pengkajian dan pendalaman, dan tidak ada ayat-ayat dan hadis yang bertentangan, juga sudah terbukti hasilnya untuk menciptakan ketertiban lalu lintas. Nah, karena manusia itu susah tertib ya, harus digitukan dulu. Nah, insyaallah ini berapa ini? 5 ya. Insyaallah ini yang kita bahas ada 10, berarti masih 5 lagi. Semoga dapat menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Kita akhiri dengan doa subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.